Oke baik, selamat, sore teman-teman. Hari ini kita, masuk di pertemuan 9, analisa struktur 1. Hari ini kita, dengan topik mampu menghitung reaksi peretakan dan gaya-gaya batang struktur rangka batang dengan metode analisis dan grafis ya. Dengan saya sendiri, Agiana Tontoh Munti STMT, Fakultas Teknik, Perencanaan Desain, Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. Baik, mari kita lihat materinya teman-teman. Pendahuluan, kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyelesaikan analisa gaya batang pada rangka batang dengan dua metode, metode analisis dan metode Cremo. Nah, hari ini kita mau coba lihat bagaimana perhitungan contohnya daripada analisa dengan analisa gaya batang rangka ini ya, pada rangka batang dengan menggunakan metode Buhul atau analitis ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang kita pahami bahwa metode keseimbangan titik simpul atau cara analisis metode of join di sini dikatakan bahwa kita menghitung daripada gaya-gaya batang yang ada dengan kondisi yang belum diketahui itu ada 2 atau 1 ya. Jadi ini yang penting. Jadi dari 2 persamaan di atas yang kita tahu sigma P, sigma H, maka di sini kita untuk mencari tiap titik simpul dicari gaya batang harus 2 atau 1 batang yang belum diketahui. Nah, ini prinsipnya ya. Dan dianggap sebagai batang tarik untuk permisalan awal. Jadi ini yang perlu kita pahami untuk refresh lagi sebelumnya. Oke, kita lihat untuk soalnya. Di sini contoh soalnya ya, diketahui sebuah rangka batang statis tertentu dengan bentuk pembebanan dan peletakan sendi roll. Karena kita bicara statis tertentu seperti terlihat pada gambar berikut ya, dikatakan hitunglah reaksi peletakan dan gaya-gaya batang dengan menggunakan metode keseimbangan titik Buhul. Ya, jadi dengan gambar konstruksinya seperti ini. Di sini dengan bentangan kurang lebih 6 meter. Jarak daripada spannya ya, AC itu 2 meter, CD 2 meter, kemudian DB itu 2 meter dengan tinggi 2 meter ya. Di sini untuk penomorannya sebelumnya kita lihat di sini titik A, titik B, C, D, E, F, G. Kemudian di sini ada penomoran batang. Hati-hati jangan sampai salah ya. Di sini untuk T1, A1, D1, B1, T2, A2, D2, B2, T3, A3, D3. Di mana di sini ada sudut kemiringan daripada rangka batang kurang lebih 45 derajat. Di sini sendi dan roll karena kita bicara status tertentu berarti di sini ada sendi, dia ada 2 peretakan reaksi nanti, ada PB dan HA, dan di sini untuk yang roll di titik B itu ada PB. Di mana di sini ada beban yang bekerja di titik C dan D, C 10 P1 10 kN dan P2 10 kN. Nah, ini untuk soalnya. Nah, langkahnya yang perlu kita kerjakan, pertama kita menghitung reaksi peretakan dulu akibat beban P1 dan P2 10 kN. Nah, kalau kita lihat biasa kita mengerjakan untuk menghitung reaksi peretakan berarti sigma momen sama dengan 0. Berarti kita cek dulu untuk sigma momen di B sama dengan 0. Berarti di sini sigma momen di B 0. Berarti kita yang hitung reaksi yang bebas berarti ada VA, ada P1, P2 ya. Jarak terhadap B berarti VA itu ada 6, C itu ada 4, D untuk P2 itu ada 2 ya. Jadi kalau kita lihat juga arah gayanya, VA-nya positif ke sana, terus C-nya itu terhadap ini dia negatif ya. Ya. Positif negatif ya. Nah, ini negatif juga. Oke. Berarti di sini RAP dikali dengan 6 meter dikurang P1 dikali 4 meter dikurang P2 dikali 2 meter sama dengan 0. RAP sama dengan 6 dikurang 10, tadi P1 10 kali 4 dikurang 10 kali 2 sama dengan 0. Maka di sini RAP sama dengan 10 Newton ya. Kemudian ada sigma A sama dengan 0, berarti yang A-nya 0.
A0 berarti dia sigma, bebas yang reaksi yang VB-nya bebas, berarti arah searah dalam jam, berlawanan dalam jam. Kemudian ini searah P1 dan P2-nya, berarti nilainya berarti minus RBP dikali 6 dikurang P2 dikali 4 dikurang P1 dikali dengan 2 ya. Jadi tadi minus ya. Minus tadi. Ini minus. Oke. Ini minus terhadap ini. Oke. Maka di sini ini harusnya positif ya. Ini positif. Karena dia minus ketemu minus sama dengan positif. Ini salah, positif. Ini P2 kali 4 karena dia di sini dia arah ke sana dia arahnya ke sana PB itu negatif, arah ke bawah dia positif ya. Maka nanti akan jadi berarti dia positif. Nanti di sini negatif positif, berarti kalau pindah ruas dia negatif, maka RBP sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Sigma H sama dengan 0, H-nya tidak ada ya. Gaya yang menahan tidak ada untuk sementara ya, keluar. Kemudian sigma V berarti kita jumlahkan semua gaya-gaya yang ada ya, vertikal, VA, P1, P2 dan PB ya. Berarti di sini RAV ditambah RBP dikurang P1 P2 ya, kurang P2 sama dengan 10 tambah 10 kurang 10 dikurang 10 ya, 20 kurang 20 0 ya, oke ya. Reaksi peretakan sudah kita cari. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menghitung untuk perbagiannya ya. Ingat tadi dua gaya batang yang belum satu atau dua yang belum tidak diketahui ya. Tidak boleh lebih dari 3. Nah, kita cek dulu yang 2. Di sini kemungkinan berarti yang ini kalau misalnya kita pakai titik A berarti hanya yang belum diketahui berarti B1 dan T1. Atau bisa juga dengan kalau dengan kita di B berarti di sini ada 3 ya. Berarti ada yang T4, D3, B3. Jadi kita coba dengan yang 2 gaya yang belum diketahui ya. Kita lihat untuk ininya, berarti kita lihat titik A tadi, berarti di sini ada VA, B1, dan T1. Ingat, kita berikan untuk permisalan awal kita, oke, di sini kita lihat untuk titik A tadi ya. Berarti di sini ada permisalannya gaya yang dimisalkan di awal itu adalah yang keluar. Berarti di sini ada PA, kemudian ada B1 yang arahnya menjauh dari titik tinjaunya dan T1. Nah, berarti kita lihat titik A, berarti sigma V sama dengan 0. Kita coba sigma V sama dengan 0, berarti VA berarti ditambah dengan T1 ya. Arahnya ke atas sama dengan 0. Berarti 10 kN ditambah T1 sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan minus 10. Gaya batang tekan. Jadi kalau dia minus berarti permisalan kita awal itu berarti salah, berarti nanti dia arahnya terbalik ya.
Terus kita cek sigma H sama dengan 0, berarti B1, berarti B1 sama dengan 0, berarti B1 tidak ada gaya. Ya. Nah, selanjutnya dari sini kita cek tinjauannya terhadap E ya. Yang E ini ya. Berarti dari sini kita tinjau terhadap E. Kita E berarti T1 sudah ada ya. Berarti di sini ada D1 dan A1. Kalau kita dari C berarti di sini ada bisa juga T2 dan D1 tapi ya. Tapi kita coba dari E dulu ya. Nah, E itu titik E berarti dia ada T1 yang sudah diketahui, D1, A1 yang kita akan cari. Berarti kita cek terhadap ini ya, sigma V sama dengan 0, maka sigma V 0 berarti semua gaya-gaya yang ada, yang vertikal. Nah, di sini dia sudutnya 45 ya. Kalau misalkan kita D1 berarti ada arah yang apa namanya? Tegak lurus D1 V D1 V sinus 45 dan di sini ada D1 cos 45 yang arahnya horizontal ya. Nah, kita masukkan berarti di sini ada minus T1 ya. Minus T1 ya. Ke bawah minus ya. Karena tekan tadi ya. Berarti dikurang D1 ke bawah juga yang arahnya ini sinus 45 sama dengan 0. Berarti minus 10 Newton dikurang D1 kali setengah akar 2 untuk sinus 45 sama dengan 0. Berarti 10 dikurang D1 kali setengah akar 2 sama dengan 0. D1 kali setengah akar 2 sama dengan 10. Berarti D1 sama dengan 10 dibagi dengan akar 2 per 2. D1 sama dengan 20 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan D1-nya 10 akar 2 kilonewton batang tarik positif ya. Nah, kita lihat untuk sigma H sama dengan 0-nya yang arah ini ya, yang D1 cos 45-nya berarti D1 cos 45 ditambah A1 ya, A1-nya berarti yang ini ya, positif sama ya, sama dengan 0 berarti 10 akar 2 kilonewton kali setengah akar 2 ditambah A1 sama dengan 0 berarti 10 kilonewton ditambah A1 berarti A1 sama 10 dengan batang tekan. Kemudian kita cek titik berikutnya titik C ya. Titik C berarti titik C itu di sini ya, berarti ada P1 di sini, ada B1, D1 dan T2 ya, yang ini ya. Berarti kita cek titik C-nya berarti di sini ada P1, B2, B1, D1, T2 ya. Kita cek terhadap sigma V sama dengan 0, berarti sigma V sama dengan 0, berarti di sini ada, jangan lupa kalau misalnya D1 berarti di sini ada yang apa namanya? D1 sinus sama D1 cosinus ya. Sekarang kita cek yang vertikalnya dulu ya. Berarti vertikalnya berarti minus P1 minus P1 ini ya. Kemudian terhadap vertikalnya, sorry ini di sini alfanya, berarti di sini alfanya di sini ya. Terus yang berhadapan sudut itu berarti dia sinusnya, kemudian yang vertikalnya yang cosnya ya, ditambah T2 sama dengan 0 berarti minus 10 Newton ditambah 10 akar 2 Newton kali setengah akar 2 ditambah T2 sama dengan 0 minus 10 Newton ditambah 10 Newton ya, ini tambah T2 sama dengan 0. T2 sama dengan 0, T2-nya 0 ya, batang T2 tidak ada gaya. Nah, kita cek H0-nya berarti minus B1, ini sinus ya harusnya ya. Sorry, ini sinus tadi karena ini batangnya yang vertikal ya. Terus yang sejajar dengan sudut itu sama dengan kosinus ya. Ditambah dengan B2 ya. Jadi minus B1 ke sana ya. Minus B1 ya. Kemudian dikurang D1 cos alfa ya. D1-nya berarti dia ke sana ya. D1-nya ke sana ya. Minus juga. Berarti dia cos 45 ditambah B2 ke kanan. Sudah 0. 0 minus 10 akar 2 setengah akar 2 cos 45 ditambah B2 sama dengan 0 minus 10 Newton ditambah B2 sama dengan 0 B2 sama dengan 10 Newton batangnya tariknya betul ke sana.
Nah, kemudian kita cek titik F. Titik F itu mana? Titik F itu kita cek yang ini, ya. Berarti di sini ada A1, A2, dan D3 dan T2. Di sini ada sudutnya 45. Berarti kita masukkan yang untuk F. Berarti di sini ada A1, A2, D2, T2. Nah, di sini D2 berarti di sini ada 45, di sini ada D sinus daripada 45 dan di sini ada D kosinusnya. Nah, sekarang sigma V berarti di sini arah ke sini ya, arah sinusnya. Ini harusnya sinusnya benar ya. Sekarang V berarti V itu di sini oke, ini di sini ini alfa, ini ya ini sinusnya betul. Berarti minus D kuadrat berarti dikali dengan ke bawah tadi ya, sinus 45 bawah dikurang T2 ini sama dengan 0. Berarti minus D2 setengah akar 2 sampai ditambah 0 sama dengan 0. D2 0, batang 2 tidak ada. D2 tidak ada. Sekarang sigma V, sigma H sama dengan 0 berarti minus sigma H berarti yang H semua minus ya ke kiri H1 dikurang ada D ya, D2. D2-nya harusnya ke sana ya. Harusnya positif ini ya. Ke kanan ya. Ditambah cos 45 ditambah A2 sama dengan 0. Berarti minus ya. Kemudian ditambah ini ya. Ini 0 juga ya, sama. Jadi tidak berfungsi. 10 ditambah A2 sama dengan 0. Berarti A2 sama dengan minus 10 kN. Kemudian yang kelima, kita cek yang 5 di D. 5 di D. Di D yang ini ya. Berarti di sini ada B2, B3, T3, D2. Ya. Kita lihat. Berarti yang di D. Ya. Yang di D berarti ini B2, B3, T3, D2, P2 ya. Ini sama juga dengan sini, berarti di sini ada yang cosnya, di sini ada sinnya D2 apa namanya cos 45 dan D2 sin 45. Arahnya ke atas. Nah, harusnya sih positif ya. Nah, ini P2 sigma P sama dengan 0, berarti di sini minus P2 ke bawah, yang ini ke atas positif harusnya. D2 sinus 45 ditambah T3, tapi dia 0 ya, minus 10 0 tambah T3 tidak berpengaruh, minus 10 tambah T3 sama dengan 0, T3 sama dengan 10, batang tarik ya. Sigma V, sigma H sama dengan 0 berarti minus B2, berarti sigma H-nya berarti 2 minus ke sana. Kemudian D2-nya juga ke sana ke sana juga ya, minus cos 45 ditambah B3 minus 10 Newton dikurang 0 ya, 0 ya. Kurang 0, D2-nya 0 ya. Tadi D2-nya 0 dikali dengan ini D2-nya 0, berarti di setengah akar 2 ditambah B3 sama dengan 0. Berarti minus 10 Newton ditambah B3 sama 10. Ya. Kemudian titik G, berikutnya titik G tadi, titik G berarti di sini ada T3A2, D3A3. Titik G, A2, T3, D3A3. Sigma H sama dengan 0 sama ya, minus T3 ini sama kita uraikan arahnya ke sini dan ke sana. Ya, berarti ini dia negatif untuk D3-nya, D3-nya ya. Ini harusnya arahnya di sini, berarti ini ke sini ya. Harusnya ini sinus ya. Ditambah ini berarti minus T3 turun, minus ke bawah lagi ya. Oke, di sini. Oke, di sini yang alfa, kemudian di sini ini ke sana ya. Berarti ini sinus 0, berarti minus 10 min D3 kali setengah akar 2 sama sebenarnya ini sama dengan 0. D3 dikali dengan setengah sama dengan positif nih. Ya, ini negatif berarti ini positif berarti negatif ya. Jadi ini positif ke sana, negatif ke sini, negatif.
D3 sama dengan ketemunya jadi minus 10 akar 2 kilonewton batang tekannya minus. Nah, sigma V sama dengan 0 berarti semua batang V ya. Ini horizontal tadi. Ini horizontal benar ya. Horizontal tadi ke sana harusnya positif ini ya. Ini harusnya positif, dia negatif ya. Sorry. Ini jadi D3-nya ke sana, ini benar cos ya. Ini oke, ini benar. D3-nya positif ke sana. Nah, sekarang ini sigma V-nya berarti ini A2 sigma H. Oke, ini terbalik ya. Ini sigma V, ini sigma H-nya ya. Sorry. Ini sigma H-nya. Berarti minus A2 ditambah D3 dikali dengan sinus yang ini berarti positif ke sana ya. Ditambah A3 sama 0. Berarti minus kali minus positif ya, ditambah dengan minus ini setengah akar 2 cosnya sinusnya ya, ditambah A3 10 kilonewton minus 10 kilonewton ditambah A3 sama dengan 0. A3 sama dengan 0. Batang A3 tidak ada ya. Nah, sehingga kita lihat titik B yang terakhir itu ada VB, B3, D3 dan T4. Kita lihat sigma V sama dengan 0 berarti VB, sigma V 0 berarti semua gaya-gaya vertikalnya berarti di sini ada yang D3 sin ya. Berarti PB positif ditambah D3 sin tambah T4 PB T4 sama D3 ya. 10 kilonewton ditambah dengan ditambah dengan minus 10 akar 2 kilonewton dikali setengah akar 2 tambah T4 sama dengan 0. 10 kurang 10 tambah T4 0 ya. Sigma H sama dengan 0 berarti di sini hanya 0 ya. Kemudian di sini juga ada H juga yang D3 cos 45 berarti minus B3 minus D3 cos alpha cos 45 derajat sama dengan 0 berarti kita masukin B3-nya minus 10 kurang 10 akar 2 kali setengah akar 2 ditambah B3 minus 10 tambah 10 sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 0 ya. Itu ininya tadi kita dapat B3-nya 10 yang tadi ya. Berarti ini 10 oke. Ini 0 ini akar 2 setengah ini 0. Nah, titik H-nya yang terakhir titik H-nya ya. Ini A3 dan T4 hanya 4 ya. Berarti dari hasil yang diperoleh berarti A3-nya 0 tidak ada gaya, T4-nya juga 0. Nah, sehingga kita bisa simpulkan masing-masing batangnya kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel batang A1, A2, A3, T1, T2, T3, T4, D1, D2, D3, B1, B2, B3 dengan nilainya A1 minus 10, A2 minus 10 artinya batang tekan, A3 tidak ada, T1 minus 10 batang tekan, T2 tidak ada, T3 10 batang tarik, T4 0, D1 10 akar 2 batang tarik, D2 tidak ada, D3 minus 10 akar 2 batang tekan, B1 0, B2 10 batang tarik, dan B3 10 batang tarik. Baik, saya rasa cukup teman-teman untuk pembahasannya bisa diulang kembali, ada beberapa yang mungkin perlu dilatih lagi. Sekian dan terima kasih.